Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk memperbanyak tanaman begonia martin dan juga begonia tapak macan. Ini adalah begonia martin yang aku letakkan di depan teras rumah, dan nanti sebagian kita potong, kita perbanyak ya. Juga begonia yang ini nanti kita potong-potong ya, karena ini menjuntainya sudah terlalu panjang sehingga menutupi tanaman hias di bawahnya. Kalau yang ini lokasinya ada di belakang rumah. Untuk begonia tapak macan yang akan aku perbanyak ini teman-teman, karena aku hanya punya satu aja tanaman begonia tapak macan ini. Jadi kalau tidak diperbanyak bisa punah kan? Sekarang kita potong-potong ya. Begonia martin itu kalau sudah rimbun kayak gini, daunnya itu melingkari potnya teman-teman. Jadi meskipun potnya gede nggak akan terlihat. Selanjutnya kita potong-potong juga yang ada di belakang rumah ini ya. Sabtu siang ini sinar mataharinya sangat terik teman-teman, jadi terlihat ya di sini panas. Cuman sebenarnya di atasnya itu ada paranetnya tapi tipis. Pada dasarnya begonia martin ini suka akan sinar matahari teman-teman. Tapi kalau terpapar sinar matahari langsung mulai pagi sampai sore secara terus-menerus, itu pada umumnya daunnya bisa gosong. Namun pada kenyataannya aku melakukan dua cara itu teman-teman. Jadi ada begonia martin aku yang aku letakkan langsung terpapar sinar matahari secara terus-menerus, dan yang lainnya di bawah paranet atau di tepi teras. Dan alhamdulillah semuanya kok bisa numbuh subur ya, daunnya pun nggak gosong teman-teman. Dan inilah hasil potongan-potongannya, dapat banyak ya. Yuk sekarang kita bawa naik ke halaman depan ya. Nanti kita cacah-cacah begonia martinnya di sini sekalian biar dekat sama begonia tapak macan ini, karena ini nanti juga akan kita pecah-pecah. Untuk yang begonia martin nanti yang aku tanam hanya tangkai daunnya aja teman-teman. Tapi kalau yang begonia tapak macan itu nanti hanya akan aku pecah aja anakannya dan juga batang-batangnya yang sudah ada akarnya. Karena aku pernah mencoba menanam tangkai daun yang begonia tapak macan. Ada beberapa tangkai yang aku tanam tapi ternyata yang numbuh hanya satu teman-teman. Jadi agak susah kalau untuk yang begonia tapak macan. Dan ternyata meskipun ini udah kami pukul-pukul potnya, ternyata susah dikeluarkan dari potnya teman-teman. Dan kayaknya ini harus kami ambilkan cetok untuk merenggangkan antara media tanam dengan potnya. Selanjutnya ini kami tusuk-tusuk bagian tepi media tanam agar longgar sehingga nanti mudah untuk dilepaskan. Begonia tapak macan ini aku beli lebih dari setahun yang lalu teman-teman, dan media tanamnya belum pernah aku ganti. Jadi ini media bawaan ketika kami beli, dan aku hanya punya satu ini aja. Beberapa hari yang lalu itu daunnya kok ada yang gosong-gosong sama agak kering gitu teman-teman. Akhirnya aku pikir ini media tanamnya kayaknya udah saatnya diganti ya, mungkin nutrisinya udah habis atau gimana. Akhirnya kami putuskan untuk kami bongkar, sekaligus kami perbanyak biar nggak punah. Dan beneran ini teman-teman, ternyata medianya itu udah agak padat ya. Kami pakai pot bekas untuk memperbanyak tanaman begonia nanti, dan sementara kami cuci dulu biar bersih, tapi dicuci luarnya aja ya, dalamnya nggak usah. Yuk sekarang kita mulai tanam-tanamnya. Kami sudah mempersiapkan media tanamnya yang terdiri dari media bekas
bekas tanaman yang lain, tapi sudah kami diamkan beberapa waktu. Kemudian kami tambah dengan kompos hasil buatan kami sendiri dari dedaunan. Sementara untuk sekam dan pupuk kandang aku habis teman-teman, jadi media tanamnya hanya ini aja. Nggak masalah karena media tanam bekasnya itu kan sudah ada campuran sekam sama pupuk kandang ya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai merata ya. Jadi untuk media tanam aku itu nggak saklek harus ini itu gitu teman-teman. Jadi hanya apa yang ada aja aku pakai. Yang penting media itu nggak ada jamurnya, juga nggak padat dan nggak ada cacingnya. Kalau ada cacingnya tinggal buang aja. Ini kami mulai patahkan atau pecah-pecah begonia tapak macannya, tapi harus hati-hati karena harus kami pastikan batang yang kami patahkan itu sudah ada akarnya. Dan setelah kami hitung-hitung, ternyata ini nanti akan menjadi 4 bagian. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terpilah atau terpecah menjadi 4 bagian. Untuk yang induknya ini medianya kita kurangi ya, karena nanti akan ditambahkan dengan media tanam yang baru. Selanjutnya untuk induknya ini akan kami tanam atau kami kembalikan ke pot semula. Dan akhirnya media tanam sisa dari tanaman begonia ini tadi kami campurkan ke media tanam yang baru, jadi semuanya terpakai lagi. 4 bagian dari cacahan begonia ini juga kami tanam ke dalam 4 pot ya. Jadi sekarang aku tidak hanya memiliki 1 pot aja, melainkan aku sudah memiliki 4 pot begonia tapak macan. Mudah-mudahan semuanya tumbuh dengan subur. Amin, amin ya Allah. Begonia tapak macan ini dulu aku beli seharga 80.000, tapi kondisinya udah rimbun teman-teman. Namun itu sudah 1 tahun lebih. Kalau sekarang kira-kira harganya berapa ya? Pastinya harganya lebih murah lagi kan. Tapi kalau pada saat COVID dulu, saat tanaman hias boomingnya, Masya Allah harganya selangit teman-teman. Alhamdulillah untuk begonia tapak macannya sudah tertangani. Sekarang kita ganti nanganin untuk yang begonia martin. Kalau begonia martin mah gampang teman-teman, pengembang biakannya dari potongan-potongan tangkai daunnya gini aja udah bisa numbuh. Aku punya beberapa pot begonia martin dan semuanya aku kembang biakan dari tangkai daunnya kayak gini. Semua tangkai daunnya kami potong ya, jadi nanti tidak ada yang terbuang, semuanya tertanam. Nah, ini aku tunjukkan tanaman-tanaman begonia martin aku hasil dari stek tangkai daun teman-teman. Alhamdulillah sudah lumayan rimbun, dan ini sinar mataharinya hanya kena dari sisi sebelah kiri, sinar matahari pagi teman-teman, karena ini ada di belakang rumah, yaitu di barat rumah ya. Kemudian yang satunya lagi itu ada di sebelahnya ini. Jadi kalau ada pertanyaan apakah bisa hanya ditanam dari tangkai daunnya aja, jawabnya bisa teman-teman. Bahkan kalau petani begonia itu hanya dari cacahan daunnya aja, nggak pakai tangkai. Selanjutnya ini adalah tanaman begonia martin yang aku letakkan di tempat terbuka atau full sun full rain ya, di atas meja di depan dapur terbuka ala pedesaan ini. Alhamdulillah dia nggak gosong teman-teman, dia nggak kenapa-kenapa. Meskipun ini sebenarnya di atasnya itu ada pohon sengonnya, tapi karena pohon sengonnya itu sangat tinggi, nah itu teman-teman, dia tetap terkena sinar matahari full mulai dari pagi sampai sore. Di meja ini dulu aku letakkan bunga vinca, bunganya kering, kemudian aku ganti dengan bonsai yang ada bunganya juga, dan bunganya rontok. Sekarang aku ganti dengan begonia ini. Dan yang ini aku gantungkan di teras depan. Dan sebelumnya kita isi dulu potnya dengan media tanam.
Sebelum tanam menanam, ini aku sisihkan dulu karena mau aku bersihkan atau aku sapu-sapu dulu lantainya karena banyak media tanam yang tercecer tadi. Jadi biar lebih nyaman kalau bersih ya. Setelah bersih, kita lanjut untuk nanam tangkai-tangkai daun begonia ini. Untuk menghindari luka pada tangkai daun yang akan kita tancapkan ke dalam media tanam, maka aku terlebih dulu membuatkan lubang dengan menusukkan gunting. Kalau tangkai daunnya langsung ditusukkan ke dalam media tanam, takutnya kan luka ya teman-teman. Kalau tangkainya itu luka, berisiko untuk busuk dan tidak numbuh. Dengan membuatkan lubang pada media tanam melalui tusukan gunting itu membuat tangkai daun begonia ini masuk ke dalam media tanam dengan selamat. Ini satu pot sudah tertanami dan masih ada 3 pot lagi yang harus kami tanami. Kami percepat aja ya teman-teman. Nah, ini dia keempat pot tersebut sudah kami tanami semuanya. Dalam satu pot itu terdiri dari banyak tangkai teman-teman, tapi aku nggak menghitung masing-masing pot berapa tangkai. Yang jelas cantik ini ya, kayak bunga. Dan ternyata daunnya itu masih sisa teman-teman, jadi nanti akan kami tanam di pot lain aja. Tahap berikutnya adalah penyiraman teman-teman. Setiap kita menanam jangan lupa disiram ya. Namun untuk yang begonia martin yang ditanam hanya tangkainya aja, ini kalau hari ini kami siram, nanti seminggu lagi baru akan kami siram lagi teman-teman, karena media tanamnya basah, sementara dia belum begitu bisa menyerap airnya. Kalau medianya masih basah dan disiram lagi, itu akan becek dan membuat dia jadi busuk. Untuk menyiram, kami menggunakan air dari kolam kecil ini. Ini nanti akan kami siram sampai dengan media tanamnya betul-betul basah. Kalau untuk yang begonia martin itu kan menyiram kembali 1 minggu, sedangkan untuk yang begonia tapak macan itu mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi. Kita lihat kondisi media tanamnya, kita upayakan agar kondisinya lembab gitu aja. Nah, jadi itu tadi cara kami untuk memperbanyak begonia martin dan juga begonia tapak macan. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.